proses IPC pada proses produksi. IPC apa? In process control, ya betul. Jadi pada saat pengontrolan proses produksi ya. Jadi pada saat IPC dilakukan evaluasi dan kemudian apakah memang granulnya baik atau tidak. Kemudian selain pada proses produksi juga dilakukan pada validasi proses. Ya, validasi proses tahu ya, validasi proses. Nah, kita coba bahas satu-satu. Ini sebelum kita pakai saya coba recall teorinya dulu ya, sama sekaligus juga dikaitkan dengan beberapa soal yang pernah keluar berkaitan dengan 3 parameter ini. Nah, kebetulan memang dari 3 parameter ini semuanya pernah keluar. Yang 1 sama 2 itu keluarnya di internal. Kalau yang ketiga ini minggu kemarin keluar untuk pengeringan di OSCE nasional. Untuk yang sifat alir granul itu kan metodenya alat yang digunakan namanya apa? Sifat alir. Apa? Granul flow tester ya. Nah, granul flow tester yang kita punya itu ada 2 jenis ya. Ada yang otomatis, kemudian ada yang manual. Kalau nanti teman-teman lihat itu nanti bedanya adalah kalau yang otomatis dia timernya langsung otomatis dan stop stop pada saat granulnya habis. Tapi kalau yang manual itu kita catat waktunya manual dari awal sampai akhir menggunakan stopwatch. Kemudian bedanya juga dari segi colongnya. Kalau yang otomatis yang kita punya itu colongnya dia kecil. Kalau colong kecil, bobot sampel yang digunakan biasanya berkisar 20 sampai 25 gram. Tapi kalau yang satunya yang manual itu colongnya besar. Nanti dilihat aja ya. Nah, yang besar itu dia biasanya bisa menampung sampai 50 sampai 100 gram gitu. Nah, apa bedanya kemudian kalau misalkan kita pakai bobot sampel yang berbeda? Nah, bisa jadi nanti persyaratannya akan berbeda. Nah, sifat granul ini pada saat kita pengujian, data yang diambil apa aja? Data yang direcord apa? Waktu, betul. Yang kedua, kecepatan. Data tinggi apa? Tinggi granul. Yang ketiga, diameter. Betul. Nah, data yang diambil pada saat pengujian itu ada 3. Yang pertama waktu, yang kedua tinggi granul, yang ketiga diameter granul. Itu 3 data itu. Dari 3 data itu baru diolah dan dihitung gitu ya. Yang kemudian nanti hasil olahan itu kita bandingkan dengan persyaratan. Betul. Nah, dari pembandingan itu baru kita bisa menyimpulkan apakah dia memenuhi persyaratan atau tidak. Kan gitu ya. Nah, apa saja yang dihitung atau yang diolah? Yang pertama waktu alir, yang kedua kecepatan alir, yang ketiga sudut diam. Kalau waktu alir ini persyaratannya berapa? Kurang dari 10 detik. Untuk jumlah sampel berapa banyak? 100 gram. Kalau misalkan kita pakai sampelnya setengahnya 50 gram, persyaratannya berubah atau tidak? Kenapa? Sama. Kalau untuk waktu alir dia berubah gitu. Karena si waktu ini berdasarkan bobot yang digunakan. Kalau pakainya 100, persyaratannya tidak boleh lebih dari 10. Tapi kalau kita pakai 50 setengahnya, berarti persyaratannya tidak boleh lebih dari 5. Jadi setengahnya juga gitu. Jadi kalau yang waktu alir ini tergantung dari bobot sampel yang kita gunakan. Ya, ingat. Nah, kemudian kalau kecepatan alir persyaratannya berapa? Persyaratannya berapa? Ada ingat nggak? Atau ada yang udah ngerangkum? Tadi mah ada loh yang udah ngerangkum. Jadi tinggal jawab-jawab aja terus ini gitu ya. Topak gitu. Coba minggu depan ini belum ada yang ngerangkum. Minggu depan dirangkum dulu ya. Iya. Biar nanti kita tok gitu ya, tok gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kita bisa lebih banyak diskusinya. Apa yang kecepatan alir? Ada yang ingat? Persyaratannya harus di atas 10 gram per detik. Ya. Kalau kecepatan alir satuannya harus gram per detik. Nah, gram per detik itu dari mana nanti ngitungnya? Bobot sampel yang digunakan dibagi waktu yang tadi, waktu alir tadi. Ya, nah itu harus di atas 10 gram per detik. Nah, Bu, kalau misalkan tadi jumlah sampelnya berbeda gimana? Yang satu pakai 50, yang satu pakai 100. Ini berubah juga nggak? Enggak kalau ini.
Karena nanti bobot sama waktunya menyesuaikan gitu ya. Kalau 100 gram 8 detik berarti 100 dibagi 8. Kalau 50 gram berarti mungkin cuma 4 detik. 50 dibagi 4. Nanti hasilnya sama gitu. Jadi kalau yang kecepatan alir sama sudut diam, dia meskipun bobot sampelnya berbeda, dia tidak akan berubah persyaratannya. Kalau yang waktu alir yang berubah ya. Kemudian yang ketiga terakhir sudut diam. Rumus sudut diam apa? Tan, betul, ada tannya ya, tangannya. Tangan alfa sama dengan H dibagi R atau tinggi dibagi jari. Nah, berarti dari 3 data yang awal tadi, jangan lupa diameternya angkanya dibagi 2 dulu supaya jadi nilai jari-jari, jangan nilai diameter yang dimasukkan gitu ya. Bawa kalkulator. Coba dihitung. Kalau misalkan saya punya data nilai H-nya tingginya 3,5, H-nya atau tingginya 3,5, kemudian diameter yang didapat itu 12. Berapa sudut diamnya? 0,58. 0,58. Iya kan, tadi kan diameter ibu menyebutkannya. Iya. Jadi dipakainya kan jari-jari. Berapa dapatnya? 0,58. 0,58. Yang lain? Diameter. Rumusnya apa tadi? Diameternya Tangan alfa 12. sama dengan H per R. Yang ditanya adalah alfanya berapa? Coba ya, ini sisi sebelah tengah, kanan berapa hasilnya? Kita tengah. Atau sama? Yang sebelah kiri berapa? 12 diameter. Dibagi 2 ya. Tingginya 3,5, diameternya 12. Berapa sudut diamnya? Coba belak gimana perhitungan tuh kita dibagi. Iya. Kameramen kita gak bisa berkutik. Kanan sudah ada yang dapat? Yang kiri udah dapat? Gak bisa nih aku. Berapa Neng Maria? Berapa? H per R. Ya. Sudut diam tangan alfa, tinggi dibagi jari-jari. 0,58. Yang lain sama? Ini kan tangan. Oh di Kalau tangan berarti diapakan? Ini padahal matematika sederhana. Subhanallah ya. Tangan loh ini, tangan alfa. Cara nyari alfa berarti gimana? Anti tangan. Jadi nilai yang tadi di anti tangan kan. caranya ya. Ini anti 30,2. Ini bener nggak caranya gini? Aku nggak tahu. Berapa? 0,1. Sisi kiri 0,1. Kanan. Ini dari tadi. Yang kanan udah dapet belum ini? 0,01. Yang tengah? Terus tidak tadi kan berapa tadi hasilnya? 0,58 gitu pokoknya. Modelnya gitu. Berapa? Anti tangan gitu. Iya, dia bingung itu tangan gimana. Masih ini nih. Ibu. Sok sini pinjam Maaf kalkulatornya. Ibu. Ya, jadi ya anti tangan itu kan sifat ya. Oh, Jadi bener. nanti tan Iya. pangkat -1 ya. Iya. Nah, terus kemudian tadi berapa? 0,58 Tinggi dibagi 3,5. sebelum kita menuliskan itu harus pakai kurung buka dulu. 3,5 dibagi 6. Iya. Kurung tutup sama dengan
30,25. Bener hasil kita. Ya. Kalau misalkan nggak pakai kurung tutup ya, siftan Ya. 3,5 bagi 6 itu hasilnya berbeda 12,3. Kita udah nggak dapet ini kita. Dan itu salah gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Secara matematis kalau di kalkulator, kalau nggak pakai tanda kurung itu artinya kita memberikan perintah anti tangan dulu yang 3,5 hasilnya dibagi 6 gitu. Kalau pakai tanda kurung 3,5 bagi 6 dulu baru di anti tangan gitu. Nah itu jangan sampai salah nanti gitu ya, harus pakai tanda kurung buka kurung tutup, atau kalian ngitungnya satu-satu 3,5 bagi 6 dulu sama dengan Disian. siftan Nah, kan answer Iya, gitu. berarti kita tadi benar. Kita bener. Hasilnya benar, hasilnya sama Iya. gitu ya. Ya, Makasih, makasih. makasih. Itu hasilnya. Padahal tadi Ini yang bener loh. kita ragu ya. Iya. Karena kok gede banget Jadi ya itu yang untuk kita hitung sudut diamnya ya. Nanti jangan sampai ada yang keliru ya. Oke, nah sudut diamnya, nah setelah kita dapat tadi kan 30,26 ya. Iya. Kategorinya apa tuh kalau segitu? Sangat baik. Baik. Rentangnya berapa kalau sangat baik? 25 sampai 30. Ih, pinter ya. Nah, kita nggak harus hafal ya. Kita nggak harus hafal karena biasanya apa? Di meja kerjanya itu ada literatur gitu. Dimana kita bisa lihat si tabel kategori itu? Kategori sifat alir. Mulai dari sangat baik, baik, cukup, terus apa lagi sampai ke pur ya, very poor. Sangat-sangat buruk. Itu kita lihatnya di mana? Di modul, Bu. Di tag ya. Iya. Nggak akan ada nanti di modul di meja kerja. Adanya di mana? Farmakope ada Farmakope. nggak? Ada. Nggak ada. Di farmakope nggak ada, CPOB nggak ada. Adanya di mana? Di USP. Iya, iya. Judulnya powder flow gitu. Nah di USP makanya nanti bakalan ada tabelnya gitu ya. Bisa jadi mungkin nanti di meja kerjanya ada kopian USP-nya gitu. Jadi kalian nanti tinggal confirm aja nanti berarti dengan 30,26 ini masuknya kategori mana. 30 itu berarti masih di sini ya, excellent tadi sangat baik ya. Nah itu kan berarti artinya kesimpulannya memenuhi persyaratan ya. Ya. Dari ke semua kategori ini yang tidak memenuhi persyaratan mulai dari kategori mana sampai mana? Very poor. Buruk. Angle of repose ya sudut diam. 56 Sampai Dari kategori mana sampai kategori mana yang tidak memenuhi persyaratan? 56. Dari pur yang mana? Iya, Bu. Mulai Dari dari pur, pur, ya. ya, mulai dari pur sampai ke very Very poor. Nah itu yang tidak memenuhi persyaratan. Dari passable sampai ke excellent itu bisa memenuhi persyaratan, gitu ya. Nah kalau misalkan ternyata nih ketika kalian di lembar kerja ketemu data kalian olah tuh, terus dapatlah misalkan yang very poor, terus rekomendasinya apa? Biasanya setelah ada kesimpulan bagian bawahnya rekomendasi atau langkah selanjutnya apa? Kalau misalkan ternyata dia tidak memenuhi persyaratan, apa yang kalian rekomendasikan? Granulnya diapain? Dibuang, di reject, taruh karantina, kasih tanda kuning atau tanda merah, di reject. Kalau reject warna merah ya. Iya. Nah, Iya, diulang. jadi diregranulasi namanya ya, regranulasi atau granulasi ulang. Kebayang dong ya kalau misalkan bikin granul 10 ton terus di reject gitu ya, ntar udah abis aja dimarahin direktur kan, kamu tuh nggak bisa kerja gitu kan. Soalnya kan jadi apa rugi gitu jadinya, tapi bisa diolah lagi yaitu dibuat granul ulang. Biasanya kalau misalkan dia kategorinya ini itu kemungkinan si granulnya itu size-nya terlalu kecil. Kalau diregranulasi nanti size-nya dibikin lebih besar. Diayaknya nanti dengan lubang yang lebih besar. Nah ini untuk yang sifat alir ya. Nah kemudian yang kedua, sifat alir tadi udah waktu, kecepatan, sama sudut. Yang kedua distribusi ukuran granul. Alatnya namanya apa? Akan bertingkat. Ayakan bertingkat atau sieve shaker. Tapi kalau kita baca di farmakope itu namanya pengayak analitik ya. Udah tanda tangan semuanya? Sudah, Bu. Pengayak analitik. Nah,
ini ada di halaman 2012 ya, teorinya gitu ya. Patokan dasarnya di farmakope. Kalau ini ada estimasi distribusi ukuran partikel dengan pengayak analitik. Nah, distribusi ukuran granul ini data yang diambil apa? Kalau yang tadi kan data yang diambil waktu, diameter sama tinggi. Kalau yang kedua data yang diambil apa? Pada saat pengujian. Berat bobotnya itu. Bobot apa? Bobot yang di tiap bayakan. Nah, bobot granul yang tertinggal atau tertahan, betul ya. Diingat-ingat lagi, di-recall lagi ya. Bobot granul yang tertahan atau tertinggal, betul ya. Nah, itu yang nanti kita harus dapatkan datanya dari praktek yang kemudian nanti kita olah gitu ya. Nah, ketika kita olah nanti data hasil olahannya berupa apa? Nilai apa? Diameter rata-rata granul ya yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Untuk menyimpulkan persen fines ya. Jadi ada dua kalau distribusi ukuran granul kita data yang diolah hasil pengolahannya itu yang pertama diameter rata-rata granul, yang kedua persen fines. Fines itu apa? Fines FINES granul yang ukurannya halus. Yang bisa melewati mesh nomor 100 kalau di Martin bilangnya. Ya, granul yang ukurannya halus yang bisa melewati mesh nomor 100. Nah, untuk yang data ini contoh perhitungan data ya. Ketika kita dapat data tadi, data di distribusi ukuran granul itu kan secara mentah adanya dari bobot ayakan kosong sama bobot ayakan yang sudah ada granul tertahannya gitu ya. Nah, biasanya nanti di lembar kerjanya kalau misalkan diminta untuk menghitung, itu nanti akan ada nomor mesh, kemudian diameter lubang per ayakan tersebut, kemudian ada bobot ayakan kosong, ini bobot ayakan yang sudah ada granulnya. Ininya dikosongin, ininya dikosongin. Atau bahkan mungkin ininya kosong juga diameter lubangnya. Kalau misalkan diameter lubangnya ini kosong, berarti kan kita harus ngisi dulu ya, sesuai dengan standar. Kalau nomor mesh 18 ini ukuran lubangnya berapa gitu. Kita lihatnya di mana? Ada di farmakope. Nah, makanya ini udah dibukain langsung. Nah, ini ada tabel besar gitu ya. Di dalam tabel ini kita nyari lubang diameternya berapa. Nomor 18 coba dilihat berapa diameter lubangnya. Ayakan nomor 18. Ukuran diameter lubangnya berapa? Ada nih ukuran tadi kan ini 18 di sini. Ukuran tambah. Satu. Kelihatan enggak? Itu kan 18 coba. masih 1 milimeter. 1 milimeter ya. Nah, kemudian kita lihat kan dia pakai satuannya mikrometer ya. Milimeter ke mikrometer dikali 1000. Jadi 1000 mikrometer ya. Dilihatnya yang mana? Kolom yang mana emang? Kolom yang mana aja? Nomor ayakannya mana? Ini Diameter. Oke. Coba Kemudian cari yang 100, nomor mesh 100. Berapa lubangnya? tuh. Iya. 150 apa tuh? Mikrometer. Ini pada baru lihat tabelnya ya. Kelihatan. Nah, ya. Jadi kalau nomor mesh ini kan kita patokannya sama US ya. Jadi nomor pengayak US yang nomor ini, nomor mesh. Kemudian kalau ukuran lubangnya kita lihatnya yang ini, R40 garis 3, garis miring 3. Jadi kalau misalkan 18 tadi 1 mm gitu ya. Kemudian yang 100 ini 150 berarti mikro. 150 Milimeter. Nih, 150. 35 coba berapa di situ? 500. 500 tuh ya. Sama 45 300. 355. Jadi ini diameter lubang yang sudah terstandar. Nomor mesh sekian, pasti ukuran lubangnya sekian gitu ya.
Nah ini kalau misalkan ternyata di lembar kerjanya ini masih kosong, berarti harus diisi. Diisi lihatnya di Farmakope. Syukur-syukur udah keisi, jadi kita tinggal ngitung gitu ya. Tapi kalau belum keisi berarti kalian harus ngisi nyari di Farmakope. Farmakopenya pasti ada di dalam meja, di atas meja gitu ya. Biasanya dia bentukannya kayak gini. Jadi nggak satu bundel buku gitu ya. Nanti akan lebih memudahkan kalau kayak gini. Covernya sama langsung bagian parameter yang ditanyakan di station itu. Jadi nggak harus nyari-nyari buat ini kan, aduh halaman berapa gitu ya. Nah, biasanya seperti ini. Nah kemudian setelah sudah diisi gitu ya, nah caranya pertama kita harus hitung dulu jumlah granul yang tertahan tadi dengan cara mengurangi yang ini ayakan plus granul dikurangi ayakan kosong. 490 dikurangi 445 ya. Terus kemudian yang kedua 357,5 dikurangi 345 yaitu 12,5. Begitu seterusnya sampai ke bawah mes yang paling akhir. Nah, setelah selesai ini bobot granulnya nanti dijumlahkan. Totalnya ada 95. Setelah dijumlahkan kita hitung persentase si bobotnya itu. Persen berat atau persen bobotnya dengan cara bobot granul 45 dibagi totalnya 95 dikali 100%. Dapatlah yang 45 ini 47,36. Baris kedua 12,5 bagi 95 kali 100 jadi 13,16. Baris ketiga 10 dibagi 95 dikali 100 jadinya 10,53. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Ini totalnya kalau dijumlahkan jadinya 100. Nah, untuk menghitung diameter, kita harus mengalihkan. Ini diabaikan yang ini ya. Tabel yang ini diabaikan. Nah, kita cari kolom yang ini. Jadi, mengalihkan antara persen berat yang ini dikalikan dengan diameter lubang. Ini 47,3. Ini kok panas ya? Iya. Ini sampai keringatan. Ini biasanya dingin. Oh, itu punten atau dinyalain nih, Neng. Sampai keringatan gini. Yang satunya coba. Ya Allah, bercucuran. Tadi teh apa persen? Persen berat dikali diameter lubang gitu ya. Yang pertama baris pertama ini 47,36 dikali 1000 jadinya 47360. Yang kedua 13,16 dikali 710 gitu ya. Begitu seterusnya sampai bawah, kemudian dijumlahkan di akhir. Nah, jumlah ini dibagi 100. 100 ini dari 100%. Jadi, yang ini dibagi 100, maka dapatlah nilai diameter rata-rata granulnya. Itu untuk diameter rata-rata granul. Yang kedua, persen fines ya. Persen fines-nya, dia tidak boleh lebih dari 20% berdasarkan Lahman. Nah, sehingga kita cari kira-kira nih, kalau dari data ini persen fines-nya berapa? Definisi fines itu ini. Fines adalah partikel yang mempunyai ukuran mes 100. Berarti dia sudah melewati 100 nih. 140 sama pen. Jumlah dari dua itu. Nah, coba dilihat persentasenya berapa? 2,63 sama 2,63. Kalau dijumlahin 5,2. 5,2 di atas 20 atau di bawah 20? Di bawah. Jadi masih memenuhi persyaratan. Ya, kesimpulannya. Ini untuk yang distribusi ukuran granul ya. Partikelnya sudah langsung granul. Nah, itu untuk yang kedua. Nah, kemudian kita bahas yang ketiga tentang susut pengeringan. Nah, kebetulan ini susut pengeringan minggu kemarin keluar di OSCE nasional ya. Nah, susut pengeringan ini ada 3 instruksi kemarin itu ya, ada 3 tugas. Tugas yang pertama diminta untuk membuat rencana uji. Rencana uji susut pengeringan berdasarkan POPP. Yang kedua itu di lembar kerja 1. Yang kedua diminta untuk praktek cara uji pakai moisture balance analyzer. Ya. Yang ketiga diminta untuk menghitung dari data oven, jadi data manual. Gitu ya. Karena kan kalau moisture balance analyzer sebetulnya persentase susut pengeringannya langsung keluar ya. Jadi langsung nggak harus kita hitung kan. Tapi ternyata kemarin itu di instruksi yang ketiga malah diminta ngitung pakai data oven gitu, kayak data oven. Data oven kan biasanya dapat bobot granul kering, bobot granul basah ya. Jadi kemarin itu instruksinya 3 itu gitu.
Kita bahas satu-satu. Yang pertama, tentang rencana uji. Nah, rencana uji itu susut pengeringan kan ada di farmakope ya. Cuman kalian ingat nggak bobot sampel yang ditimbang berapa? Ada yang masih ingat nggak? Itu kan kurang lebih 1-2 gram aja. Kalau kalian coba ingat-ingat ya. Kemarin tuh banyak yang ngejawabnya itu bobot sampelnya 1-2 gram. Ternyata salah. Kenapa? Karena di meja kerjanya itu ada POPP. Ada POPP yang dimana POPP ini dia mengatur juga susut pengeringan. Nah, susut pengeringan di POPP menggunakan jumlah sampel 5 gram. Gitu. Jadi kemarin rencana ujinya yang ditanyakan pertama penyemplingan. Ini yang pertama ya, sampel diambil dari bagian dasar, tengah, dan atas alat pengering. Jadi pertama yang ditanya penyemplingan, yang kedua jumlah sampelnya, yang ketiga literaturnya dari mana di rencana uji itu. Nah yang betul di sini, yang betul berdasarkan ini. Dan kemarin POPP-nya juga kayak gini di kopinya, cover, terus bagian selanjutnya adalah yang tentang ini apa namanya, protokol validasi proses. Yang dimana salah satu parameter ujinya adalah susut pengeringan. Ya, jadi nanti kalau misalkan teman-teman di meja kerja ada literaturnya dibuka dulu ya. Karena kemarin juga ada yang kekecoh ingatnya praktek gitu ya, praktikum pakainya 1-2 gram dan itu salah gitu. Nggak bisa dibenerin. Meskipun sebetulnya pada praktek kan dikerjain based on farmakope 1-2. Tapi secara teknis di industri gitu ya, dia pakainya yang penerapan CPOB-nya. Kecuali kalau misalkan di meja kerjanya dasarnya pakainya farmakope gitu. Baru mungkin itu dibenarkan. Karena ininya di meja dan mungkin kandidatnya nggak ngelihat literatur tersebut. Jadinya ngehnya ya 1-2. Ya. Nah, itu untuk yang rencana ujinya. Kemudian yang kedua tadi instruksinya praktek ya. Kalau moisture balance analyzer kan simple ya. Kalau oven kan dia agak ribet. Ada oven, ada desikator sama biasanya penjepit ya. Nah itu kan agak ribet ya cara ngeluarin, jadi nggak boleh salah gitu ya, di luar terus masukin ke desikator pakai penjepit agak ribet. Tapi kalau moisture balance analyzer kan lebih relatif sederhana ya, simple. Tinggal dibuka, itunya kan on, kemudian tutupnya dibuka. Sebelum tutup dibuka dinyalakan dulu, on dulu, tombol on, setelah on ditarik dulu, jadi dinolkan, setelah ditarik baru dibuka tutupnya. Di dalamnya kan ada piringan ya, piringan sampel. Masukinlah si granulnya itu sebanyak 5 gram. Masukin 5 gram, kemudian setelah dimasukin sampel diapain? Biasanya langsung ditutup kan ya? Nah, ada yang kurang, apa yang kurang? Si granulnya harus diratain dulu, disebarkan. Karena apa? Karena kan prinsip dasar dari alat moisture balance analyzer tuh nanti dia ngasih panas kan? Granulnya nanti air yang ada di granulnya nguap kan ya? Nah, kalau misalkan logikanya kalau misalkan si granulnya itu numpuk di tengah atau di samping, di pinggir, itu kan nanti ada yang tidak sempurna penguapannya. Jadi harus disebarkan dulu. Baru setelah disebarkan ditutup dan di start baru di-on-kan gitu. Nah kemarin itu yang kelirunya kurangnya itu tadi nyebarin. Kalau misalkan kurang 1 poin seperti itu, nanti di penilaian dia nggak bisa dapat maksimum 3, pasti mentoknya 2 karena kurang gitu ya. Jadi meskipun mungkin sederhana gitu ya, gampang, tapi kalau ada step yang kurang jadinya nggak bisa maksimum, sayang ya. Nah itu untuk yang praktek. Kemudian yang ketiga itu tentang ngitung ya, ngitung data. Kalau ngitung data mah gampang ya, kalau susut pengeringan ya, kan ada bobot granul basah, ada bobot granul kering, tinggal dihitung basah kurang kering dibagi basah dikali 100%. Berapa persyaratannya? Tidak kurang dari itu mah kadar air ekstrak. Nah, suka kebalik sama kadar air ekstrak. Kurang dari 4 atau kurang dari 5. Jadi ada 2 literatur. Kalau di farmakope nggak ada dia masih tahu berapa kadar persyaratannya. Adanya biasanya di buku teori solid Pahman atau buku Tungadi gitu ya. Nah nanti tergantung aja nanti di mejanya dia pakai literatur apa. Nah itu aja yang dipakai ya. Antara 4 atau 5 biasanya. Di bawah 4 atau di bawah 5. Ini untuk yang susut pengeringan.
Udah mah 3 aja itu. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, lumayan udah kebayang ya. Nah, kita praktek ya. Neng, coba punten ada itu nggak sendok di meja? Kalau nggak di yang di meja sebelah sini biar ada 2 ininya. Kameramen. Sendok apapun. Sendok makan, sendok tanduk, yang penting sendok. Ada nih sendok. Kita masuk vlog ya. Selamat datang di apa sih namanya? Goyang sekop. Goyang sekop. Yuk, sini aja yang matang dulu. Masuk semuanya. Neng Ningsih. Mirip namanya. Ya, duduk sini. Sebelah sini. Ayo praktek. Nah, ini moisture balance analyzer-nya ya, kayak gini bentar nih. Sok, silahkan di-on-kan dulu. Ini udah dicolokin sebelumnya. Udah ini. On. Oke, tunggu dulu. Nah, masih ada angka di ter. Ter sebelah mana kalau ter? Iya. Terus dibuka. Nah, kemudian ditimbang. Langsung timbang ya, Bu. Ya. Pip. Berapa tadi ditimbangnya? 5 gram. Oh, sudah ada. Maaf. Dikit lagi, Pak. Lama ya ngepasnya 5 gram. Tuh udah bersih. Kalau lebih nggak boleh ya, Bu? Asal nggak banyak aja. Itu udah kayaknya. Dah. Nah, dah. Terus diapain lagi? Diratakan. Diratakan dulu. Nah, itu yang mie kemarin banyak. Oke, terus ditutup. Betul. Tapi ini kurang gimana, Bu? Ditambahin lagi atau? Kan ini kan dia diratain. Kok bisa jadi kurang? Ininya enggak ini ya, enggak lurus apa? Dudukannya.
dia ini ya berubah. Ya udah anggap aja udah 5. Iya. Yang penting maksudnya step-stepnya itu kelihatan penguji. Soalnya juga sebetulnya penguji kan nggak bisa ngelihat, kan dia agak jauh duduknya ya. Jadi nggak begitu kentara 5 gram apa kurang atau lebih gitu loh. Udah tadi diratain baru ditutup. Nah kalau kemarin itu sebelum pencet start itu pengujiannya langsung stop, nyuruh stop gitu maksudnya. Jadi stop gitu ya. Udah kebakar. Nah itu udah start sendiri ya otomatis. Nanti dia manasin sampai bobot konstan, baru dia berhenti gitu ya. Nah Berarti itu kan dipencet start gitu Bu. Kalau lama nggak dipencet dia otomatis bakalan ini sendiri, nyala sendiri. Tapi kalau di awal biar cepet langsung di start juga boleh, langsung nyala kayak gini. Nah ini kan dia minus ya. Iya. Itu bisa jadi mungkin perhitungan oleh si alatnya itu kebalik antara yang kan basah kurang kering kan, basah kurang kering dibagi basah kali 100. Nah ini kering dikurangi basah dibagi basah jadinya minus. Jadi sama aja nanti plus minusnya. Tapi itu jadi positif ya? Iya positif Bu. Gitu. Nanti dia sampai bobot konstan terus sampai berhenti sendiri. Batasnya berapa tadi? Syarat 4 sampai 5. Maksimal 4, maksimal 5 atau kurang dari 4, kurang dari 5. Maksimal 5. Itu udah di atas ya, berarti tidak memenuhi persyaratan. Gitu. Oke. Nah, terus kita ke sebelah yuk sambil nungguin nanti dia otomatis mati sendiri. Ke sebelah. Biar waktunya Modelnya ya. kalian. Nanti kita mau lari. Elah lari mulu. Tahu orang beli kali gitu. Pintunya cuma segitu mau keluar. Kalau lalu maju undur. Easy. Nah. Jelasin dulu. Ini distribusi ukuran grano ya. Alat yang kita punya ini ada 2. Biasanya keluar dua-duanya di station. Ada yang tipe pakai pengencangnya tali, kemudian kalau yang ini tipe pengencangnya pakai baut. Nah, bedanya apa? Yang pertama tadi dari segi tipe pengencang, yang kedua karena tipe pengencang yang ini punya bawaan tutup, jadi nanti nutupnya kalau yang tali itu pakai bawaan alatnya, ya penutupnya. Tapi kalau yang baut ini dia pakai penutupnya bawaan ayakan. Gitu. Nah, penutup bawaan ayakan itu modelnya ada yang kayak gini atau ada yang datar ya. Tutupnya yang datar, bagian tengahnya itu nonjol batang besi gitu. Nah, nanti kalau nutup pakai ini tadi posisinya harus dimasukin ke dalam. Nah. Pas ditaruh di bagian atas ini. Gitu ya. Ini kan ayakannya harus dimasukin ke dalam. Tapi kalau misalkan pakai yang tutup datar, nanti yang batangannya masuk ke lubang ini. Dimasukin ke lubang ini. Jadi nanti kenceng gitu, nekannya kenceng. Oke, nah perbedaan yang ketiga antara dua alat ini, yang nyalainnya, kalau yang ini dengan cara diputar ke angka 10, nanti dia akan otomatis bergetar, nanti mati sendiri karena pengaturnya ini akan balik ke kondisi awal. Tapi kalau yang sebelah kanan ini harus di on off sendiri, jadi nanti harus pakai stopwatch gitu. Nah, cuman kalau soal yang kemarin itu yang pernah keluar itu pas dinyalain di awal itu langsung diminta stop sama penguji, gitu. Langsung diberhentikan. Nah, diberhentikan itu bukan berarti kalian ada yang salah, bukan gitu ya. Tapi memang prakteknya itu dicukupkan sampai segitu, biar nanti ke instruksi selanjutnya. Gitu. Oke, nah sekarang untuk praktek ini kemarin itu lebih kepada bagaimana cara menyusun yang benar. Sok coba gimana Neng susun? Disusunnya di bawah aja dulu baru dinaikin ke atas.
Ketika ke bawah dong. Iya. Mm-mm. Sampai ngeklik. Oke, dasar penyusunan ada 2 ya. Yang pertama berdasarkan ukuran lubang, yang kedua berdasarkan nomor mesnya. Kalau misalkan kita lihat pakai nomor mes, ini kan mulai dari bawah itu tersusun dari nomor mes yang paling besar dulu. Iya. Makin ke atas nomor mesnya makin Kecil. kecil. Atau kalau kita ngelihat ukuran lubangnya, itu kita susun dari yang paling bawah itu yang paling halus. Makin ke atas makin besar lubangnya. Gitu ya. Jadi bisa 2 cara gitu ya, ngelihat ukuran lubang atau ngelihat nomor mes, bebas. Yang penting susunannya betul. Gitu. Nah, setelah disusun kayak gini baru taruh di atas alatnya. Yang ini aja. Kemudian masukkan sampelnya. Nah, sampelnya juga kondisinya sudah tertimbang gitu ya. Jadi kita tinggal masukin aja. Berapa gram? 100 gram ya. Banyak kalau ini. Anggaplah udah dimasukin, silahkan ditutup. Dilurusin sama tali, posisi tali. Masukin ke lubang dari atas. Nah, 3-3-nya. Panjangin dulu. Caranya gini. Melonggarin nih. Ini ditekan dulu. Baru ditarik. Itu lagi yang belakang. Oke, kencengin. Harus kenceng karena nanti digeterin. Kalau nggak kenceng lempar-lempar, wah bahaya. Kalau yang longgar potensi kelempar gitu pasti nggak akan disuruh sampai nyalain. Udah disetting kayak gini udah stop sama penguji gitu biasanya. Jadi Wait. Panjang. jangan yakin. Nggak usah. Bisa. Oke, nah baru nyalain, diputar yang ke kanan, yang ini. Nah. Dia nggak yakin, tapi pasti dia. Padahal orang ini. Dah. Ya. Ini masih relatif kalem kalau yang ini. Tapi kalau kalian ketemunya yang ini, heboh dia. Goyangannya kan begini kalau yang ini ya. Jadi yang ini heboh, ini masih relatif kalem. Nah, kalau udah nyala kayak gini, biasanya sama penguji stop, langsung matiin. Ini kan muter dia tuh, muter kembali ke awal. Nah, otomatis berhenti sebetulnya. Tapi kalau penguji udah bilang stop, langsung matiin aja, puterin. Dibalikin ke awal. Belum. Nah, Sampai ada ceklek gitu. Sampai ceklek. Ya. Gitu. Nah, kalau yang ini dia cara nyalainnya beda ya, di onin dulu kan, udah di setting, di onin dulu, nanti ininya nyala. Udah kayak gitu di startnya di run. Jadi manualnya pakai stopwatch 10 menit. Nah, stop. Nah, stopnya berarti yang ini stop.
nanti berhenti. Ininya jangan diputar-putar, udah biarin aja kayak gitu ya. Misalnya udah longgar. Udah deh gitu. Ini yang distribusi ukuran granul. Nah, data yang diambil kan tadi ayakan kosongnya ya, sama nanti ayakan yang sudah ada granul tertinggalnya. Cuman kita prakteknya nggak sampai menimbang. Jadi cuman biasanya kemarin dari penyusunan masukin sampelnya sama nyalain alatnya. Udah. Langsung ke instruksi selanjutnya, langsung perhitungan di lembar kerja 2 yang udah ada datanya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir tadi tuh ya. Iya. Stop dulu ya sih. Mau di stop tanggung banget tuh. Tinggal satu lagi. Berarti itu paling belakang mulu lagi. Siapa? Kameramen depan. Kayak kameramen lama. Stop dulu ya. Please. Oke, nah untuk yang sifat alir, ini alatnya tadi ada 2 ya, saya bilang ada yang otomatis sama yang manual. Kalau otomatis, kelihatan kan corongnya beda ya? Iya. Nah, ini kecil, ini gede gitu. Kalau yang kecil kayak gini 20-25 gram, yang ini biasanya 50-100 gitu. Jadi kenapa bisa beda ya tergantung ukuran corongnya gitu ya. Nih maju nih, sok praktek ya. Pakai yang manual aja dulu, soalnya kalau yang ini rusak ternyata. Tadi saya telepon lagi rusak bu. Nah pertama area kerjanya dibersihin dulu, jangan sampai ada sisa serbuk gitu ya, bekas kandidat sebelumnya. Nah itu biasanya nanti poin penilaian sikap profesional gitu. Setelah dibersihkan secukupnya, baru kita setting, taruh kertas di bagian bawah. Pastikan si lubangnya tertutup, lubang corongnya dilihat dari atas, ketutup nggak? Ketutup. Nah, kalau yang sebelah sini ketutup nggak? Coba lihat. Nah, cara nutupnya gimana? Tarik, kencang. Ketutup? Iya, sudah. Nah, coba yang itu buka. Tinggal tarik aja Bu. Ditutupnya? Udah. Nah, beda ya. Yang kanan sama kiri nutupnya beda. Kalau yang kanan ini nutupnya ditarik. Kalau yang sebelah kiri nutupnya didorong. Gitu. Jadi pastikan tertutup. Setelah pastikan tertutup, baru si granulnya dimasukkan. Anggap aja di sini granulnya sudah dalam kondisi tertimbang, ya. Coba masukin nih sampai tingginya kurang lebih 3/4 corong lah. Nah, hati-hati jangan sampai tumpah-tumpah. Oh, Itu iya. juga biasanya masuk ke sikap profesional. Tremor Bu. Tremonya dideketin, ini diangkat pakai tangan kiri, Iya, iya. dideketin ke sini gitu loh. Orang coba diangkat ya. Jadi nggak jauh, Udah segini ya Bu. karena sempit. Nah. Kalau misalkan sudah dalam kondisi tertimbang, biasanya dia dalam wadah udah kondisi 50 gram gitu. Jadi kita masukin semuanya. Ya. Kurang itu, kurang banyak. Terus sampai nyisain kurang lebih berapa senti ya, 2 senti. Nah udah. Nah udah gitu ratain atasnya. Oke, nah nanti tangan kanan stopwatch, ini nggak ada stopwatchnya, pakai handphone aja boleh. Tangan kanan stopwatch, tangan kiri ngebuka penutup corong. Nanti penutup ditarik, stopwatchnya di on kan. Kalau yang kanan ini, ya, kalau yang kanan ini ketika bentar dulu ya, jangan dulu dimulai. Kalau yang sebelah kanan ini ketika ditarik ininya, di apa namanya? Ini kan tadinya gini. Nah,
kemudian kan biar turun ininya kan didorong, pencet start. Nanti dia timernya otomatis. Ketika granulnya habis, timernya langsung stop sendiri. Gitu ya, ini otomatis. Kalau yang itu ketika dibuka penutup langsung start, granulnya habis langsung stop. Silakan. Berapa? 3 detik. 3 detik ya. Nah, itu berarti data pertama waktu ya, 3 detik. Data kedua sama data ketiga yang diambil tadi apa? Yang Tinggi dan diameter. Ya. Sok dikasih garis dulu. Ada pensil di situ. dilingkarin. Nah, jangan gitu. Yang dilingkarin itu yang tumpukannya. Jangan Sisinya, yang di luar. Gini Iya ya. di situ. Tapi agak maju. Gini Maju dekat granul lagi. lagi. Kurang maju itu. Jadi posisinya itu gini nih. Nih di sini nih. Nah, di sini gitu. Kalau yang ini kan kesebar bukan menumpuk gitu ya. Jadi granul yang menumpuk. Oke, tingginya. Gimana cara ngukur tingginya? Iya, pakai penggaris. Berarti yang paling Ini tinggi dari itu kan tadi dia nyengcel di sini. Heeh. Oh, ngeganggu, harusnya kepinggirin dulu. Ke tengahin ya. Enggak. Di pinggir gitu aja. Nah, ini kalau ngukur tinggi biasanya kan dibantu sama ini ya. Ininya digeserin, tadi posisinya dia disentuhkan dengan puncak atas, tapi kadang ininya suka macet-macet, jadi suka susah dikeatasin gitu, nggak licin gitu ya. Seret. Kita bisa pakai 2 penggaris. Nah, ini kan bagian bawah kosong tuh, Iya. sekitar 2 skala, jadi nanti dikurangi 0,2. Nah, caranya gimana? Tinggal kita seperti ini saja. Ininya sini aja nih. Nah, di sini diluruskan. Nah, bagian sininya disentuhkan dengan puncak si granulnya. Ini kan sekitar 3 tuh. Iya, 3. Dikurangi 0,2, jadinya 2,8. Jadi pakai ini bantuan ya. 2,8 tingginya. Diameternya berapa, Neng? Coba. Diameter berapa? Pindahin dulu granulnya. Wadah. Kemana Bu? Wadah. Ke sini. Iya. Kalau uji ini dimasukkan ke wadah awal nggak masalah karena nggak dikasih panas granulnya. Tapi kalau yang moisture balance analyzer itu nggak boleh dimasukin ke wadah awal karena kan granulnya kondisinya beda, udah iya. dipanasin. Yang mana tuh? Ukur berapa diameternya? Ambil 3 pengukuran, 3 kali pengukuran. Berapa? Berapa senti? 13 Bu, 13 cm. 13. Lagi 2 kali lagi. Sisi yang berbeda, 12,5. 12,5. Satu lagi. 13. Nah, 12,5 sama 13. Rata-ratanya 12,5 ya. 12,5 diameter. Nah, udah jadi 3 data tadi ya. Waktu, tinggi sama diameter. Udah selesai, langsung diberesin lagi sambil diberes puas-puas sebentar, diberesin. Udah deh, selesai. Ini untuk yang sifat alir. Pengolahan dasarnya kayak yang tadi ada 3 kan ya. Waktu alir, kecepatan alir sama sudut. Gram. Silahkan, ada pertanyaan? Nggak ada, langsung dibagi 3 kelompok aja. Ada yang nyobain dulu distribusi, ada yang nyobain dulu susut pengeringan, ada yang nyobain ini dulu. Nanti di switch aja. Berarti ini udahin aja. Semuanya pegang alatnya. Distribusi. Jadi Mau ikut, nanti ikut. gagap. Coba ya. Karena alat